Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas kenaikan harga dari Luna Classic. Dari beberapa hari yang lalu sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, atau pump, dengan adanya pengaruh beberapa dari beberapa orang. Kalau begitu kita tinjau dulu dari awal kemunculan Luna Classic setelah di delisting oleh Binance, yaitu setelah delisting kembali oleh Binance. Saya lihat dari sini dia tuh mencapai harga 0, sekitar 0,3 ya sini. Setelah itu dia dump ya, turun kembali dan memulai harga sekitar 0,001 ya. Setelah mengalami penurunan beberapa hari, ini kayaknya listing atau listing kembali di Binance itu sekitar tanggal 30 Mei ya 2022. Jadi perjalanan Luna Classic itu mengalami lumayan panjang ya, dari bulan Mei menuju bulan Juni mengalami penurunan yang lumayan drastis hingga mencapai harga 0,0004. Nolnya ada 4 ya. Setelah itu perlahan naik hingga mencapai harga tertinggi sekitar berapa bulan ya, 2 bulanan, yaitu berapa ya, dari harga sini ya, ini mengalami pump sekitar 178%. Setelah itu langsung jatuh ya. Setelah itu beberapa bulan, kita ambil paling bawah ya, terendah, naik menjadi 277% ya, sekitar gitu. Setelah itu saya buatkan beberapa trendline ya. Trendline itu mengalami sideways ya setelah memasuki akhir bulan Juni, yaitu yang saya buat garis ini sekitar tanggal berapa ya, sudah lama, sekitar bulan berapa itu, lumayan lama sih saya tarik dari sini. Ini dia, saya buat dulu, pernah saya buat dari sini tapi sudah saya hapus. Jadi saya buat di sekitar bulan Agustus ya, sekitar awal bulan Agustus saya buat ini, mulai pertama sampai sini. Terus mengalami sideways mulai dari kapan ya, mulai dari Juni lah, akhir bulan Juni ya, akhir bulan Juni sampai mendekati akhir bulan Agustus. Jadi setelah itu ada beberapa isu hingga bisa naik sekitar berapa persen ya, dari sini ya, kita ambil dari sini ya, di sekitar hampir pertengahan bulan Agustus mengalami kenaikan 300%. Oke, apa saja yang mempengaruhi? Pertama, kita lihat dulu dari ini ya, Duocon dulu. Dari Twitter Duocon ini sepertinya dia betul-betul tidak ingin membahas Luna Classic sepertinya ya, karena beberapa kali disinggung oleh beberapa netizen gitu. Dia agak gimana ya, agak peduli gitu. Misalnya seperti ini ya, dia fokusnya di Luna saat ini ya, dia dikatain kayak ini, jangan pernah lupa dengan kasus ini ya, penurunan damage. Setelah itu beberapa bulan kemudian dia melakukan beberapa bulan dia menghilang ya, kayak gitu. Belum ada kata maaf kepada pemilik Luna pada saat itu sebelum di patch ya. Setelah itu wawancara secara eksklusif dilakukan oleh Duocon ya bersama CoinEx Media. Setelah itu mengalami kenaikan beberapa persen aja sih, nggak berpengaruh. Setelah itu ada dari Lastdo ya. Lastdo itu sebagai sebagai validator, komunitas validator yang lumayan menggebu-gebu gitu, ingin mengembalikan kejayaan Luna Classic. Misalnya dia ini sudah beberapa kali ya membakar Luna Classicnya. Misalnya ini yang terakhir, dia membakar sekitar 317 M ya, burn, membakar Luna Classicnya. Ini dia, sekitar berapa ya, 22 juta launch. Nah, lumayan banyak ini.
again and again. Setelah itu dia mengalami pump. Ini ya, pumpnya dari tanggal berapa ya startnya? Sekitar 23 Agustus ya, setelah mengalami kenaikan. Oh, lumayan nih. Setelah itu ada juga yang mempengaruhi, yaitu 1,2% ya, sebagai apa ya, fee transaksi, transfer atau pembelian atau jual ya, akan dipotong sekian persen, yaitu 1,2% ya kalau nggak salah. Kursi jika saya salah ya. Jadi dia mengalami kenaikan karena sudah ada proposal yang sudah disepakati. Setelah itu mengalami kenaikan beberapa kali ya. Ini sudah berapa kali nih? Kalau nggak salah itu di awal-awal bulan Agustus itu sudah ada isu kenaikan sekitar 1,2%, mengalami kenaikan sekitar begini 50%. Ketika kita beli dari sini pasti sudah naik 50% ya. Setelah itu tambah isu lagi pembakaran dan sebagainya, dia mencapai 278% ya jika kita beli di sini. Jadi saya juga sudah membuat trendline ini ya, kapan ini ya, baru-baru saja ini sekitar tanggal 1 September ya saya buat, baru-baru sekali tanggal 1 yang lalu ya. Bukan saat ini, yang ini ya, mana itu, garis sini sudah saya buat sekitar awal bulan Agustus, sudah melewati. Saya sudah bilang ketika sudah keluar dari sini akan mengalami kenaikan ya. Kalau dia turun ya dia melakukan koreksi dulu, karena sudah melalui begitu lama setuas ya, yang belum pernah keluar dari sini. Dia hanya keluar sedikit, belum mampu melewati, bahkan juga belum melewati ya di sini. Pernah beberapa kali menurun seperti ini. Kayaknya di sini ada tanda-tanda ingin melakukan apa ya, penurunan harga oleh bandar untuk persiapan naik seperti ini, karena kan sudah ada isu 1,2%. Nah, kayak gitu. Setelah mengalami kenaikan, si Wilchen ini mengapresiasi dan mengakui untuk Luna Classic panjang umum untuk Luna Classic ya. Setelah itu dia membuat tweet lagi, yaitu ambisi dan solidaritas yang lahir dari rasa sakit kolektif di PEC Terramani. Setelah itu mengalami penurunan yang membuat holder sakit hati. Setelah mengalami di PEC ya lumayan, dari harga 1 juta lebih gitu ya, $100 menjadi Rp1, bahkan 0,1 rupiah ya harga dari satu lans itu. Koordinasi desentralisasi oleh gerakan akar rumput dari pengembang sukarelawan, dan fenomena ini di kripto tidak biasa atau tidak bisa memikirkan hal lain seperti komunitas lans. Ini telah mengubah pikiran saya. Berarti Wilchen ini mulai sadar ya bahwa komunitas lans itu sangat bersatu atau betul-betul ingin mengembangkan atau mengembalikan lans ke kejayaan yang seperti dulu ya. Terus apa lagi ya? Itulah salah satu yang membuat ini naik ya. Terus kita lihat ini trendline yang saya buat dari jam berapa ya? Terus saya perbesar dulu. Kita ubah print ke 1 jam aja ya. 1 menit. Salah. Ayolah. Kok perbesar sih? Oke. Ini trendline saya buat tadi siang ya. Ini sekitar jam berapa ya? Mana nih? Ini. Sekitar jam berapa ya saya buat tadi? Sekitar jam 1 siang ya. Saya buat tarik dari sini. Saya sudah bilang tadi siang itu seperti yang saya katakan di Twitter ya. Ini saya screenshot. Di Twitter saya tadi. Di Twitter saya. Mana tuh? Ini dia. Apakah tetap berada di tren ini? Awalnya saya buat garis ini. Yang mana tuh? Salah. Ini ya. Ini ya garis ini. Tadi. Nah, yang ini garis ini saya buat tadi pagi. Nah, ini gambarnya. Saya katakan kalau dia mampu tetap berada di garis ini, mungkin bisa jadi dia kembali naik ya.
Ini kan pertamanya dia sempat tembus turun ya beberapa kali, namun dia berhasil kembali naik lagi untuk kembali ke posisi trendline ini ya. Karena secara menyeluruh ini trendline-nya mengarah ke atas ya, up terus ini. Terus terus selanjutnya saya buat lagi beberapa apa ya. Ini secara menyeluruh ya. Ini trendline-nya pertama itu sideways ya, dan langsung trendline-nya naik ya kayak gini. Ini beberapa jam yang lalu ya. Ini sekitar jam 1 siang ini saya buat tadi. Karena saya sudah bilang kemungkinan akan koreksi karena memang dia nggak berani melewati garis ini ya atas pertamanya garis ini. Karena tadi kan cuma sampai sini aja ya. Ini. Dia nggak mampu melewati garis ini. Karena ini mengikuti garis ini ya, jadi dia naik perlahan. Jadi saya katakan untuk memperbaiki, kemungkinan ini akan turun untuk memperbaiki garis support karena ini kenaikannya lumayan tidak wajar ya secara teknikal. Biasa saja ini pump karena ada bandar yang mempermainkan atau memanfaatkan. Jadi saya katakan wait and see aja dulu selagi bandar baru menunggu momentum gitu. Tahu kan bandar menurunkan dulu untuk membuat orang panik sell gitu, baru dia serok lagi karena kan ada isu semua exchange nanti menetapkan 1,2% ya untuk fee jual beli gitu. Dan saya lihat tadi sekarang ini di pukul berapa ya, pukul 10 malam atau pukul 14 UTC ini mengalami kenaikan sekitar berapa ya, lumayan banyak ini dari terakhir saya buat itu berarti di sini ya. Saya buat itu dari sini ya, sekitar sini. Mengalami kenaikan sekitar 29%. Ini sungguh terlalu ini. Ini sudah melewati garis yang saya buat tadi ya, trendline-nya. Trendline up-nya ya. Trendline-nya yang naik, dia berhasil melewati ini. Berarti ini sudah menjadi garis support terkuatnya ya. Ini bisa jadi. Atau ini ya, lurusnya aja bisa jadiin garis terkuatnya. Jadi saya rangkum dari sini ya, dari start dari bawah, dia mengalami kenaikan sekitar 170% ya total kalau kita beli dari sini, mengalami 170%. Jadi lumayan banyak ya kenaikannya. Kemungkinan saja ini Luna Classic ini bisa mencapai $1 ya, atau 14 ribu gitu. Jadi semoga saja sih. Maka itu kita doakan aja ya kembali. Terus setelah itu kita wait and see lagi ya. Jangan lupa, jangan gegabah juga sih. Bisa jadi ini kenaikan karena PAM aja atau lagi banyaknya orang tiba-tiba membeli karena sini kan mengalami kenaikan sekian persen ya. Misalnya ini 100% ya, pernah mengalami melewati dari 100%. Jadi dia yakin karena di sini ada sideways ya. Bahaya juga sih gitu kalau kita beli di sekitaran sideways begini. Bisa jadi langsung turun atau naik untuk mencari koreksi atau bikin garis line up terbaru gitu. Kita wait and see aja dulu. Saya tidak sarankan untuk membeli di harga lumayan tinggi ini ataupun menjual ya. Saya sarankan sih hati-hati aja. Bisa jadi ini permainan bandar saja sih. Untuk siapa tahu bandar sudah beli banyak di sini, terus dia sudah mencapai tujuannya atau targetnya, dia langsung jual habis, maka hilanglah ini. Nol. Bukan Rp1 lagi. Jadi hati-hati ya. Terus kita buat garis gini lagi ya dari oh iya 1 tahun berapa bulan ya. Oh ya. Jadi secara keseluruhan dari bulan Mei ya, harga tertinggi. Jadi ini bisa jadi Neo ATH ya. Neo ATH harga tertinggi dari keseluruhan dari tanggal 30 ya. Lumayan ini, agak berbahaya ini. Bisa jadi orang yang sudah beli di bawah harga paling jatuhnya di sini, jualnya di sini.
jual full habis, bisa jadi langsung habis ini, jatuh. Hati-hati ya. Agak lelet ini. Jaringan. Oke, itu aja dulu ya. Terus tetap pantau dari Twitter Lasdo ya. Lasdo ini lumayan menggebu-gebu untuk tetap untuk membangkitkan Luna Klasik kembali ke kejayaan seperti dulu. Bahkan Luna sudah ada staking juga ya. Entah di mana nih. Oh, ini juga salah satu mempengaruhi staking upgrade ya. Luna Klasik. Entah di sini mana ini. Terus juga apa yang diingatnya. 29 menitnya lalu Luna Klasik FOMO sekarang dimulai. Banyak orang yang mulai membeli atau FOMO karena kenaikan yang sangat tinggi ya, secara tiba-tiba. Gak cukup berapa hari nih, karena dari belum berapa ya. Mulai dari sini, mana ya? Ini sampai sini lah sekuensinya ya. 25 Agustus cuma mengalami berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak cukup 2 minggu ya. Mengalami kenaikan sekitar 284%. Lumayan tinggi ya. Saya pun membeli di sekitar sini juga sih. Sekitar setlist juga, dan ada juga beberapa di sini. Dan saya belum take profit juga karena saya membeli cuma berapa Luna Klasik, sekitar berapa ya kemarin, 800, dan setelah naik di sini saya jual setengahnya gitu. Nah, sisanya itu sekitar 400-an Luna Klasik itu saya biarkan saja karena saya sudah take profit ya di sini. Jadi saya sisakan 400, jadi ya, entahlah berapalah sampai sini. Biarlah dia menjadi abu, siapa tahu bisa jadi $1 ya, $1 gitu. Jadi tetap wait and see ya guys. Kita tunggu saja perkembangannya, apakah bisa mencapai $1 ya. $1 aja biar kembali ke usia yang aman. Oke, sekian dulu ya. Tetap pantau perkembangan Luna Klasiknya lewat di sini aja ya. Lasdo yang sangat update juga sih orangnya, karena dia sudah membakar lumayan banyak Luna Klasik ya. Terus ini yang dibakar ya tadi, transaksi detailnya lumayan banyak. Dia membakar sekitar berapa? 22 juta Luna Klasik nih. Lumayan banyak. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, ini kita lihat dulu ini selama 1 minggu. Ya lumayan lah, netral kan naik turun. Dan 1 hari memang strambai ya, strambai 4 jam yang lalu, 2 jam yang lalu memang netral. 1 jam kemudian lumayan, 30 menit lumayan. Wow, lumayan pembeliannya ya. 10 menit. FOMO karena ini mengalami kenaikan yang lumayan tinggi ya di sini dalam sehari. Ini dalam sehari ya, 34% dalam sehari, lumayan banyak ini. Oke, segitu dulu ya dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap deal ya kawan-kawan. Thank you.